Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala wal akhwat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai jin, sihir dan ruqyah. Baik, sebelum kita memulai, saya minta kepada ikhwah dan akhwat maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan saya. Karena sepulangnya saya dari Jakarta, hampir seminggu kira-kira saya ada ishal kalau bahasa Arabnya, diare. Jadi memang berat ya. Makanya kelihatan kurus ya sekarang ya. Baik, dan saya berharap hari ini adalah last day bagi saya, sehingga besok sudah normal kembali. Baik, jazakumullah khair. Kemudian kesempatan kali ini mungkin kita hanya bisa membahas dua, jin dan terkait dengan sihir. Adapun ruqyah mungkin kita akan bahas minggu depan ya, insyaallah. Saya minta kepada ikhwah sekalian dan akhwat untuk bisa secara rutin berterus menerus berkesinambungan untuk mengikuti kajian atau kuliah di malam hari seperti hari ini, hari Senin malam ba'da Isya. Biasanya saya sholat di sini, kemudian nanti kita akan langsung memulai setelah sholat Isya ya. Semoga di minggu yang akan datang saya juga tidak terlambat. Baik. Kita akan mulai mengenai pembahasan mengenai masalah jin dan sihir. Dari awal saya sudah terkejut, apa kaitannya? Kenapa di sini saya diminta untuk berbicara mengenai jin dan sihir? Sebab kebiasaannya saya berbicara mengenai masalah apa ya ikhwah? Masalah fiqh, masalah yang terkait dengan hukum Islam ya, dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Dan sampai hari ini kita masih membicarakan tentang hukum atau fiqh dalam kitab Umdatul Ahkam ya. Kita syarah kitab Umdatul Ahkam itu, kita coba jelaskan apa yang dimaksud dengan hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan hukum ya. Dan itu kita sudah sampai pada kitab Al-Hajj, sudah kitab haji. Jadi kalau yang mungkin semester kemarin mungkin berhalangan ya, mungkin baru sampai kitabuz zakah, tapi semester kemarin, semester yang lalu kita telah menyelesaikan kitabul hajj. Mungkin berikutnya akan masuk ke kitab jual beli, al-buyu'. Nah, ini yang siap untuk menjadi saudagar, siap untuk menjadi orang yang kaya. Nah, ini sangat penting sekali ilmu ini untuk dipelajari. Insyaallah minggu depan kita mulai setelah kita mengakhiri pembahasan tentang ruqyah. Baik. Berbicara tentang jin, jin ini adalah sebuah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya manusia, seperti halnya gunung, seperti halnya langit. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan jin ini dikatakan jin karena tersembunyi dari penglihatan manusia. Maka disebut dengan jin. Karena tersembunyi, kita tidak bisa melihatnya. Nanti kita akan jelaskan mengenai adillahnya atau dalil-dalilnya. Kemudian jin ini termasuk makhluk gaib yang tidak terlihat. Dia bisa mempunyai anak, mempunyai keturunan. Dia juga makan. Kemudian banyak kesamaan jin dengan manusia. Dan juga banyak perbedaan.
kita akan lihat sisi kesamaan dan sisi perbedaan. Di antara sisi kesamaannya adalah bahwasanya jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan juga untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mentauhidkan Allah. Dalilnya apa ya ikhwah? Saya yakin semuanya sudah hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jangan lupa, jangan jin saja, manusianya juga dimasukkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan para rasul bukan hanya diutus kepada manusia. Para rasul yang terdahulu maupun para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus juga selain kepada manusia, diutus juga kepada golongan jin. Di antara adilah yang menunjukkan adalah dalam surat Al-An'am ayat 130 Allah berfirman, "Ya ma'syaral jin wal ins, alam ya'tikum rusulun." "Ya ma'syaral jin wal ins, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu shahidna 'ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin." Allah berfirman, "Ya ma'syarul jin wal ins," wahai golongan jin dan manusia. Kedua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'tikum rusulun minkum?" Tidakkah telah datang kepada kalian? Tidakkah ada rasul yang datang kepada kalian memberi yaqussuna 'alaikum ayati, yang telah menjelaskan kepada kalian apa? Ayat-ayatku. Ini menunjukkan bahwasannya para rasul juga diutus kepada jin, ya, bukan hanya manusia tetapi juga golongan jin. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan telah memperingatkan kalian wahai jin dan manusia mengenai liqa'a yaumikum hadza, hari pertemuan ini, yaitu hari kiamat, ketika mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qalu syahidna 'ala anfusina. Mereka menjawab, syahidna 'ala anfusina, kami bersaksi ya Allah bahwa sesungguhnya telah datang kepada kami apa? Rasul yang memperingatkan kami akan hari akhirat ini, yang menyampaikan kepada kami tentang ayat-ayatmu. Tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa gharrathumul hayatud dunya, tetapi mereka ini terperdaya. Ya. Paham terperdaya? Terperdaya di dunia ini, ya, kehidupan dunia ini membuat mereka tercengang sehingga tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka bersaksi bahwa diri mereka ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya umat-umat manusia yang terdahulu yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Di antara kesamaan manusia dengan jin, apa ya ikhwah? Apabila di antara mereka ini beriman, tentu dimasukkan ke dalam surga. Dan apabila mereka ini kufur, maka mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kita lihat orang-orang yang para jin yang kufur kepada Allah. Allah mengatakan, qalat khulu fi ummamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Qala, Allah berfirman, udkhulu fi ummamin, masuklah kamu bersama umat-umat qad khalat min qablikum, yang telah lalu, minal jinni, dari golongan jin, wal insi, dan manusia, finnar, dalam neraka. Mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka sebagai apabila mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka diperintahkan untuk beriman, mereka diperintahkan untuk bertauhid, mereka diperintahkan untuk beribadah seperti halnya manusia, dan diutus kepada mereka para rasul. Mereka juga disampaikan kepada mereka tentang hari akhir. Mereka wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengkufuri masuk ke dalam neraka, yang beriman masuk ke dalam surga. Taib. Maka kita ambil kesimpulan, jin ini berbeda-beda. Ada jin yang beriman, ada jin yang apa? Fasik, ya. Kemudian ada jin yang kafir. Taib. Di antara mereka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sifat iman, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat saleh.
Artinya bukan hanya beriman tetapi juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 11, "Wa anna minna as-salihun wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada." Wa anna minna as-salihun, dan ada di antara kita yang saleh. Wa minna duna dzalik, dan di antara kita juga yang tidak saleh. Berarti apa kalau tidak saleh? Talih. Ya. Fasik. Dan untuk sifat fasik, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat khusus kepada mereka fasik. Dalam firman-Nya surat Al-Kahfi ayat 50. Semua ayat-ayat ini sering kita dengar. Ya. Cuma kita perlu apa? Murajaah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami katakan kepada malaikat, perintahkan kepada mereka untuk sujud kepada Adam, maka mereka sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Kana minal jinni, sesungguhnya iblis itu dari golongan jin, fa fasaqa an amri rabbi, maka dia mendurhakai atau durhaka dari perintah Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jin ada yang juga mempunyai sifat apa? Fasik. Ada jin saleh, ada jin fasik. Kemudian juga dalam firman-Nya surat Al-Jin ayat 15, Allah mengatakan wa ammal qasitun fakanu li jahannam hataba. Wa ammal qasitun, adapun para jin dari golongan jin yang fasik, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini akan menjadi kayu bakarnya neraka Jahannam. Baik, kalau tadi kesamaan, bagaimana dengan perbedaan? Apa yang membedakan antara jin dan manusia? Salah satu, silakan. Tafadhol. Material. Terbuat dari apa? Manusia dibuat dari tanah, terbuat dari tanah. Ya. Sedangkan kita terbuat dari saripati tanah, yaitu dari air mani. Mimma'in mahin. Bagaimana dengan jin? Jin ini diciptakan dari api, jilatan api lebih tepatnya. Jadi yang menjilat-jilat itu. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Dan jin itu diciptakan dari jilatan api. Baik. Tadi kita sudah bahas bahwa jin itu mempunyai sifat apa? Ada yang saleh di antara mereka, betul? Baik, apa yang membedakan antara orang saleh dari jin dan orang saleh dari golongan manusia? Bahwa orang saleh dari golongan manusia ini lebih afdal dari orang saleh dari golongan jin. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Perhatikan, kami Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami telah bawa mereka, kami berikan tempat mereka di daratan dan juga di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami telah berikan kepada manusia ini rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami telah muliakan mereka dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan tafdila, dengan keutamaan yang lebih. Ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwasannya orang-orang yang salih dari golongan manusia lebih afdal daripada orang yang salih dari golongan jin. Apalagi perbedaannya ya? Material sudah, sifat salih sudah, alam. Makanan sama-sama makan ya. Baik. Soal bicara makan panjang nanti. Alam. Ingat bahwa alam jin dan manusia tidak sama. Karenanya banyak hukum yang terkait dengannya dibangun di atas perbedaan alam ini.
Dari mana kita tahu bahwasanya alam jin itu berbeda? Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 27. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Baik, ayatnya panjang. Insyaallah antum dapat faidah dari ayat-ayat ini. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai bani Adam, janganlah syaitan ini mampu memperdayaimu sebagaimana kedua orang tuamu, siapa yang dimaksud? Adam dan Hawa, telah dikeluarkan oleh jin dari surga. Bukan hanya itu, yanzi'u anhuma libasahuma, pakaiannya mereka pun ditanggalkan. Liyuriyahuma sawatihima, agar aurat mereka terbuka. Jadi yang biasa suka buka-buka aurat itu, yang membuka siapa ya ikhwah? Syaitan. Yang mengajak siapa? Syaitan. Maka jaga aurat kita. Baik kita sendirian di lapangan bola termasuk ya, kolam renang ya, di tempat-tempat yang terkadang banyak di antara kita masih terbiasa membuka aurat. Kita tutup aurat kita. Karena membuka aurat itu termasuk ajakan dan tipu daya dari siapa? Syaitan. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan itu atau jin itu, tadi kita sudah baca dalilnya bahwa syaitan itu dari golongan jin. Ya. Mana tadi ayatnya? Ada yang hafal tidak? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Baik. Dikatakan apa? Sesungguhnya mereka ini melihat kalian, dia melihat kalian, syaitan ini melihat kalian atau jin ini melihat kalian. Huwa wa qabiluh, dia dan juga kabilahnya. Tadi sudah kita katakan bahwa jin beranak pinak. Dia dan kabilahnya min haitsu la tarawnahum, dari sisi kamu tidak bisa melihat mereka. Jadi di sini alam kita berbeda. Alam kita di alam nyata, alam mereka alam gaib. Akhir ayat ini penting sekali, nanti akan kita bahas di belakang. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah jadikan syaitan itu penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Taib. Maka kalau adanya perbedaan alam ini menjadikan adanya hukum-hukum yang berlaku di atasnya atau yang berlaku di atas perbedaan tersebut. Apa yang tidak dibenarkan? Manusia tidak dibenarkan meminta pertolongan dari golongan jin. Kalau kita sesama makhluk bisa minta tolong. Punya pulpen? Tidak, saya pinjam pulpennya. Ya. Antum kehabisan pulsa, kehabisan kredit. Ustaz, boleh pinjam HP Ustaz? Ya, kenapa ya? Pulsa saya habis, kredit saya habis. Oh, boleh ambil ya. Ada di antara ikhwah kita minta tolong, ya akhi, saya mau menikah, tapi sekarang belum dapat istri. Boleh tolong carikan? Oh boleh, boleh. Ini manusia. Tapi bagaimana manusia dengan jin? Bolehkah mereka saling meminta tolong? Tanda tanya besar. Kita lihat jawabannya apa? Boleh apa tidak ya ikhwah? Tidak boleh. Karena ada perbedaan alam. Toib. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dalam surat Al-Jin juga ayat 4, wa annahu kana rijalun minal ins, dan sesungguhnya ada laki-laki, ada segolongan orang yang dari golongan manusia ini, mereka meminta pertolongan, perlindungan dari apa? Perlindungan dari golongan jin. Apa yang terjadi? Fazaduhum rahaqa. Maka ini akan menambah mereka
durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini biijma' ulama menunjukkan bahwa kita tidak dibenarkan untuk meminta pertolongan dari golongan jin. Dan dalam ayat ini dijelaskan bahwa jin semakin diminta pertolongan semakin besar kepalanya. Paham maksudnya? Kenapa demikian ya ikhwah? Karena orang dari karena jin ketika dimintai tolong, mereka tidak memberikan pertolongan dengan balas, dengan free. Mereka meminta apa? Minta upah. Apa upahnya ya ikhwah? Kesyirikan. Upahnya apa? Upahnya meminta kepada kita untuk sujud kepadanya. Meminta kepada kita untuk menyembahnya. Untuk menyebut nama-namanya. Untuk menghinakan Al-Quran. Untuk menulis Al-Quran dengan darah haid. Itu yang diminta oleh syaitan. Itu yang diminta oleh jin. Baru para jin ini mau menolong kita. Dan itu upah yang sedikit atau yang besar ya ikhwah? Upah yang luar biasa besarnya. Akidah, keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin dijual hanya untuk mendapatkan bantuan dari golongan jin. Kenapa kita perlu bantuan mereka? Katakan, saya tidak perlu bantuan kalian. Ya. Saya mempunyai penolong dan pembantu satu-satunya, itu siapa? Kalau kita katakan pembantu kurang tepat, penolong. Ya. Siapa dia? Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan jin. Tentu yang menciptakan jin lebih mempunyai kekuatan daripada jin itu sendiri yang dia hanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 dijelaskan mengenai balasan mengenai harga yang mahal tersebut yang dibeli oleh seseorang demi mendapatkan bantuan dari jin. Allah berfirman, "Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun." Dan sungguh mereka telah tahu bahwa mereka telah membeli apa yang mereka dapatkan tersebut dari para jin dengan akhirat. Maksudnya mestinya mereka mendapatkan akhirat, tetapi mereka mendapatkan dunia. Dijual dengan ganti sebagai akhirat. Mestinya mereka dimasukkan dalam surga, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Balasan yang tidak setimpal. Walabi sama syarabi anfusahum. Dan sungguh jual beli yang mereka lakukan ini, yaitu membeli dunia dengan akhirat, ini adalah seburuk-buruk perdagangan yang mereka lakukan, transaksi yang mereka lakukan. Laukanu ya'lamun, kalau mereka ini mengetahuinya. Jadi menggadaikan, kalau istilah orang umumnya apa? Menggadaikan agama, menjual agama. Kalau di negeri kita, karena di beberapa daerah itu banyak terjadi kelaparan, terkadang seseorang rela menggadaikan agamanya dengan sekotak Indomie atau sebungkus Indomie. Tahu Indomie ya? Kalau di sini Maggi goreng kah atau Maggi rebus kah? Ya. Dia rela menjual agamanya dengan menggadaikan agamanya dengan Indomie. Ini tidak setimpal. Demikian pula kalau kita mendatangi atau meminta bantuan dari jin, maka ini tidak setimpal dengan harga, yaitu di akhirat yang kita jual terlalu mahal. Ya. Dan dalam beberapa hasil penangkapan para tukang sihir, ditemukan sebagian di antara mereka melakukan bentuk-bentuk ibadah yang berbeda-beda. Mungkin kalau kita mana ada jin, mana ada, ya, bisa pikiran kita mungkin mengatakan bahwa masa sih orang minta tolong jin harus syirik, menyekutukan kepada Allah. Lihat contohnya. Pernah suatu ketika ada
tukang sihir yang ditangkap, dan ketika ditanya, diwawancarai, dia menjawab, sesungguhnya saya beribadah kepada syaitan dengan cara mencambuk diri saya sendiri. Jadi syaitan meminta dia untuk apa? Mencambuk dirinya. Satu lagi ditemukan di dalam kotak plastik berbau busuk. Ternyata di situ adalah tempat sampah. Di sebuah rumah kosong, nggak ada apa-apa. Adanya cuma ada dalam satu ruangan ditemukan sebuah zabalah, sampah dalam bungkusan plastik bag yang besar. Ternyata kok gerak-gerak. Dibuka. Ternyata ditemukanlah tukang sihir itu ada di situ. Dia beribadah kepada Allah. Ketika ditanya, dia mengatakan saya beribadah kepada jin dengan menghinakan diri saya. Coba. Dalam keadaan tidak berpakaian. Jangan telanjang. Dalam keadaan tidak berpakaian. Dia rela menghinakan dirinya demi siapa? Jin atau syaitan. Menjual dirinya di hadapan syaitan. Karenanya orang-orang yang menghamba kepada jin, maka tentu perbuatan ini akan mengarahkannya kepada bentuk kesyirikan. Nanti akan kita jelaskan lebih dalam lagi mengenai sihir. Taib. Berikutnya, di antara sebab kenapa kita tidak meminta kepada jin dan syaitan, karena itu perbuatan syirik. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 102 juga, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan apa yang telah diajarkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil bernama Harut dan Marut. Kemudian mereka berdua mengatakan, Allah melanjutkan, wa ma yu'allimani min ahadin. Keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun, hatta yaqula, sampai dia mengatakan, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami berdua ini adalah fitnah dari Allah. Kami mengajarkan sihir, betul, tetapi kami ini fitnah, ujian, cobaan bagi kalian. Fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Karena kalau kalian mau belajar dari kami, maka kalian kufur. Para ulama menjelaskan bahwa ayat ini yang menjelaskan bahwa orang yang mempelajari sihir, ya, itu kufur. Atau baik mempelajari, mengajarkan, pokoknya ilmu sihir itu mengarahkan kepada kekufuran. Bukan itu saja. Kebanyakan dari ilmu sihir itu perbuatan dosa. Kebanyakan dari perbuatan sihir itu adalah perbuatan dosa. Salah satu contohnya dicontohkan dalam ayat yang sama. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang memisahkan, ilmu sihir yang mempunyai bentuk apa? Memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kalau yang sering kita dengarkan ilmu pelet, ya. Ilmu apa kalau di sini? Disebut apa? Ilmu pelet, tahu nggak ya? Ilmu gayet itu ya, untuk menggayat perempuan. Disebut apa? Ilmu apa? Pengasih. Ilmu pengasih. Itu yang banyak common di masyarakat. Karena mereka punya hajat apa? Saya pingin perempuan itu. Saya mau menikahi dia. Atau sebaliknya, perempuan yang menginginkan lelaki itu. Wah, lelaki itu orang kaya. Jangan sampai diambil tetangga saya. Jangan sampai diambil oleh kawan saya. Kemudian dia pergi ke dukun. Dia minta diajarkan cara atau ajaran untuk mendapatkan ilmu pengasih ini. Tapi ada juga orang yang tidak suka dengan orang lain. Tidak suka dengan sebuah keluarga. Melihat sebuah keluarga kok harmonis. Ya. Melihat sebuah keluarga kok suami istri rukun. Anaknya juga dengan bapaknya taat. Padahal anaknya luar biasa nakalnya. Luar biasa bandelnya. Istrinya suka membentak suaminya. Dia merasa apa? Geram, gerah, gak suka. Kenapa bukan keluarga saya yang seperti itu? Apa yang mendasari? Hasad. Ya.
Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia datang ke tukang sihir, meminta apa? Meminta pasangan suami istri ini dan keluarganya semuanya dipisahkan. Maka dibuatlah tali-tali itu ya akhi. Mungkin diambil dari sisir anaknya, ya, sisir apa? Sikat rambut ya. Kemudian diambil rambutnya, diikat dengan tali. Istrinya mungkin dari sang wanita, apa yang bisa didapatkan darinya? Mungkin robekan pakaiannya, pakaian yang robek diambil. Ketika menjemur pakaian, dirobek pakaiannya, diambil, diikat. Apa dari laki-laki? Siwaknya habis digunakan untuk bersiwak, diambil, diikat. Satu keluarga diikat semua dalam ikatan yang berbeda-beda. Ikat sini, ikat sana, kemudian diikat dengan rajah. Rajah itu kertas bertuliskan berbagai macam mantra, nama-nama jin dan syaitan. Kemudian diletakkan di tempat yang hina. Terkadang di dalam tubuh tokek, cicak besar. Ya. Kalau cicak yang kecil, kalau yang besar bukan, yang sama bentuknya juga di rumah-rumah, biasa untuk obat, cicak besar ya. Diletakkan dalam tokek. Kemudian dikubur di salah satu tempat. Yang hanya mengetahui adalah tukang sihir itu. Maka setelah itu apa yang terjadi? Satu keluarga itu tidak pernah akur. Anaknya selalu membandel dengan ibunya. Anaknya selalu bantah orang tuanya. Suami tidak akan pernah bisa mendekati istrinya. Dia senang. Sebab sekarang kita senasib. Ya. Apakah perbuatan ini perbuatan yang baik atau dosa ya ikhwah? Perbuatan dosa. Maka bentuk-bentuk sihir, bentuk-bentuk mendatangi perdukunan itu kebanyakannya untuk melakukan perbuatan yang dosa. Bukannya datang ke dukun, Pak Dukun saya tolong diajari ngaji, saya mau bisa baca Al-Quran. Tidak. Itu amal soleh. Kalau diminta dari seorang alim. Ya. Pak Dukun saya minta diajarkan gimana ilmu faraid umpamanya. Ada yang seperti itu? Tidak ada ya ikhwah. Orang datang ke dukun pasti yang diminta sesuatu yang buruk, yang dosa. Ima tadi pengasih, ima tadi bentuknya apa? Memisahkan satu keluarga, ya. Bentuk lain lagi apa ya ikhwah? Sumbangkan, masukan. Jangan sungkan ya akhi, fadhal. Penangkal. Yang lebih actionnya kelihatan ya akhi. Santau, santet maksudnya ya. Jadi mungkin mengenai seseorang, biasanya kita temukan ketika seseorang di X-ray, terlihat ada apa? Ada pisau, ada duri, ada apa macam-macam dalam perutnya, ya. Ilmu seperti ini. Itu menyakiti seorang muslim. Perbuatan dosa tidak ya ikhwah? Dosa. Baik. Kita tidak akan bicara bagaimana membatalkannya sekarang, karena itu akan kita bahas minggu depan insyaallah. Pertanyaannya, haruskah kita takut dengan mereka? Hebat loh mereka. Bisa menyantet, bisa memisahkan seseorang dari istrinya. Bisa apa lagi ya ikhwah? Bisa membuat orang terpikat, padahal dia tidak suka pada asalnya. Hebat kan? Haruskah kita takut kepada mereka? Bisa menyantet, tadi bisa santau. Vudu kalau istilah orang Afrikanya ya. Dengan ilmu vudu. Pasti keburukan yang didapatkan. Mungkin dengan boneka, dia tusuk-tusuk dengan jarum. Orang itu kesakitan, tidak jelas sakit di bagian mana. Ya. Tapi antum jangan terlalu cepat memvonis, wah saya sakit perut selama 1 minggu, 2 minggu. Wah ini pasti ada kaitannya dengan... Jangan ya akhi, berhusnudzon kepada Allah, ini sakit biasa. Ruqyah boleh, silahkan ruqyah, tidak masalah. Tapi jangan kemudian berpikiran buruk arahnya ke sana, jangan. Ya. Mintalah kesembuhan dari Allah, insya Allah akan sembuh dengan sendirinya. Tapi jangan khawatir ya ikhwah, bahwa orang yang terkena sihir bukan berarti dia dihinakan oleh Allah. Ya, karena sihir tidak akan menimpa seseorang tanpa izin dari Allah. Nabi Muhammad SAW
dikabarkan bahwa penyakit yang diidapnya sampai beliau meninggal dunia adalah penyakit akibat sihir. Jadi orang yang kena sihir itu bukan orang yang hina. Dia musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Cuma bentuknya dalam bentuk sihir. Ya, mungkin pandangan di masyarakat harus kita rubah. Bahwa orang yang terkena sihir itu orang yang mazlum, orang yang terdolimi. Belum tentu dia buruk. Ya. Bahkan dia adalah seorang yang terdolimi. Kita perlu bantu. Kita tolong. Bagaimana caranya? Kita cari caranya. Baik. Haruskah kita takut? Tidak. Kenapa? Tadi kita sudah menyebutkan ayatnya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Mereka ini tidak akan bisa membahayakan manusia kecuali dengan izin Allah. Meskipun orang mencoba menyantet kita berulang-ulang, mencoba mengirimkan kita berbagai macam paku, jarum, benda-benda yang berbahaya, mencoba mengirimkan, memisahkan kita dengan keluarga kita. Ya. Mantranya beribu-ribu mantra. Bisakah berhasil? Apakah pasti setiap mantra yang dibacakan selalu berhasil? Tidak selalu berhasil. Karena setiap sihir yang dibuat itu hanya akan bisa berlaku apabila mendapatkan izin dari Allah SWT. Ada salah seorang kawan saya kuliah. Dia ketika itu jaga malam, ronda di waktu malam hari. Biasa di tempat kita ada istilah ronda. Jadi ada gubuk kecil yang kita sediakan di situ. Kita tengah malam kita datang ke situ, kemudian kita menjaga. Kemudian nanti kita keliling ke kampung tersebut. Ketika dia beronda, apa yang dia lihat? Dia lihat ada api yang datang dari kejauhan. Api yang datang dari kejauhan. Ini bukan apa namanya? Bukan seperti yang di film-film ya, tapi dia melihat api begitu yang dikatakan, dan saya percaya kepadanya. Insyaallah rajul shadiq. Dia melihat api yang datang menuju ke daerahnya. Tapi sampai di satu tempat sebelum masuk ke rumah tersebut dia balik. Ya. Kemudian dia mengatakan bisa jadi ini bagian dari apa? Ilmu kahana, ilmu persihiran, perdukunan. Syaitan menjelma dalam bentuk api dan seterusnya. Dia mau menyerang rumah tersebut, tetapi Allah SWT menolaknya, membatalkannya. Karenanya ya ikhwah, dalam surat Al-Falaq, ya, kandungan surat Al-Falaq dan An-Nas ini begitu besar, karena kita berlindung kepada Allah SWT dari berbagai macam gangguan, termasuk diantaranya dari gangguan jin, syaitan, dan juga tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul. Tadi seperti saya katakan. Jadi kunci dari perdukunan itu hanya apa? Buhul-buhul itu, seperti saya katakan tadi. Tali diikat, mereka mantrai, mereka baca, kemudian mereka tanam. Haruskah kita takut? Tidak. Karena ilmu sihir yang mereka bacakan, yang mereka kirimkan tidak akan sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Kalau sampai kepada kita dengan izin Allah, maka hal itu adalah biqadarillah, karena Allah ingin mencoba kita, ingin menguji keimanan kita. Apakah kita bertakwa dan beriman kepada Allah ataukah kita mengkufurinya. Taib. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa syaitan tidak bisa menguasai manusia. Tidak bisa menguasai manusia begitu saja. Tidak semudah itu bagi syaitan menguasai manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 98-100 Allah berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dari Allah SWT dari gangguan syaitan yang dirajam. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Ini dia ya ikhwah. Mereka tidak mudah
menguasai manusia. Siapa manusia yang tidak mudah dikuasai? Disebutkan dalam ayat ini, innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya tidak ada, syaitan ini tidak bisa menguasai alal ladina amanu, orang-orang yang beriman. Kita beriman, jangan khawatir. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan bisa menguasai kita. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka meminta, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang-orang yang bisa mereka kuasai? Tentu orang yang lemah imannya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya orang-orang yang bisa mereka kuasai adalah orang-orang yang berpaling dari Allah. Yatawallawnahu, maaf saya salah mengartikan. Orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai walinya. Jadi pertama mereka membuka diri mereka, menjadikan syaitan sebagai penolong mereka. Jadi mereka siap untuk meminta bantuan dari syaitan. Percaya dengan kehebatan syaitan. Maka dengan demikian itu sudah membuka pintu syaitan untuk menguasai mereka. Walladzina hum bihi musyrikun, dan juga orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baru mereka bisa dikuasai oleh syaitan. Sehingga kita tidak perlu takut selama kita tidak membuka pintu kepercayaan kita kepada syaitan, aman. Kita beriman kepada Allah dengan sebenarnya iman, kita menjaga ketauhidan kita, menjaga keimanan kita. Kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita aman. Mereka tidak bisa menguasai kita. Dan dalam Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 27 Allah juga mengatakan, inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya telah kami jadikan syaitan itu penolong-penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi penolong kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan syaitan sebagai wali, sebagai penolong, maka mereka itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita beriman, aman ya ikhwah. Maka kalau kita lihat orang-orang yang berhubungan dengan syaitan, mereka ini adalah disebut dengan wali-wali syaitan. Ya. Tentu mereka ini adalah orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja mereka? Paranormal, ya, yang suka membaca, termasuk juga yang suka membaca garis tangan, ya. Apa? Palm reader apa? Tukang tilik. Ya. Kemudian perdukunan. Kenapa kita katakan perbuatannya? Karena otomatis kalau kita katakan perbuatannya, pelakunya termasuk di dalamnya. Paranormal, termasuk yang membaca garis tangan. Kemudian perdukunan. Kemudian apalagi ya akhi? Sihir. Dan mereka ini bersama-sama, ya, ini bersaudara. Cuma beda dalam spesialis. Paranormal, spesialis dalam bidang apa? Meramal perkara yang sudah terjadi. Ya, paranormal itu spesialis meramal sesuatu yang sudah terjadi. Termasuk tadi yang apa? Meramal tangan tadi. Oh, istri kamu ini sayang sama kamu. Oh, anak kamu suka ngeyel ini, suka membantah orang tuanya. Oh, kamu sekarang ini sedang bahagia. Dia sebutkan semua itu. Itu perkara yang sudah atau sedang terjadi. Termasuk yang sering digunakan oleh pihak kepolisian di negeri kita. Mereka menggunakan jasa paranormal untuk mencari apa? Mobil, kendaraan yang hilang, orang yang hilang, anak yang diculik, ya.
kejahatan yang apa namanya yang telah terjadi atau sedang terjadi. Ini mereka meminta pertolongan dari siapa? Dari paranormal. Dia spesialisnya perkara yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Baik, bagaimana dengan dukun? Apa spesialisnya ya, akhi? Dukun itu spesialisnya adalah meramal perkara yang akan terjadi. Jadi kalau dalam bahasa Arab sebenarnya dibedakan oleh sebagian para ulama antara kahin dan arraf. Antara kahin dengan arraf. Ya. Abdurrahman ibn Nasir mengatakan al-arraf, bahwa arraf itu alladhi yadda'i ma'rifat al-umur bi muqaddimat yastadillu biha 'ala al-masruq wa makan ad-dhallah. Ini yang tadi paranormal. Arraf itu paranormal. Dia adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan tanda-tanda, ciri-ciri. Wah, saya melihat ada awan, ada ini dan seterusnya. Ya. Tentang barang-barang yang dicuri, tempat yang hilang dan seterusnya. Sedangkan dukun atau kahin itu dia adalah alladhi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal, yang mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib yang akan datang. Jadi dia mengatakan nih, wah, akan terjadi apa? Tornado, katakanlah ada apa, atau angin puting beliung di daerah ini. Cepat evakuasi. Atau dia mengatakan, begitu antum datang nih, dia langsung katakan, antum akan jadi orang kaya. Wah, ini dukun ini. Spesialisnya adalah meramal apa? Perkara yang akan datang. Toib. Sedangkan tukang sihir, apa spesialisnya? Tadi melakukan santet atau memisahkan seseorang dari istrinya, memisahkan keluarga, sebuah keluarga, atau pengasih, itu spesialisnya. Ya. Mana yang buruk di antara mereka? Semuanya buruk ya. Karena perbuatan-perbuatan di atas ini yang tadi kita sebutkan di atas, ketiga-tiganya tidak dibenarkan dalam Islam. Baik dimulai dengan paranormal, perdukunan, maupun perbuatan apa? Sihir. Ketiga-tiganya tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa demikian? Kita lihat dulu soal yang dua tadi. Yang dua tadi apa? Dua yang pertama apa? Paranormal dengan perdukunan. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah, tidak mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak merasa kapan mereka akan dibangkitkan. Jadi perkara yang gaib ini hanya Allah yang mengetahuinya. Bagaimana mereka bisa mengetahui perkara yang gaib? Apakah mereka dapat wahyu dari Allah? Tidak, wahyu sudah terputus. Dari mana mereka mendapatkannya? Mereka mencuri dengar dari berita langit yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya. Atau mereka mengutus sesama jin untuk melihat, mencari dan seterusnya. Semakin banyak persembahan yang diberikan oleh paranormal tersebut, semakin cepat aksesnya. Ya. Mudahnya seperti koneksi. Semakin banyak kita bayar, semakin cepat koneksi yang kita dapatkan. Seperti itu ya. Ya. Jadi istilahnya dari golongan jin ini juga ada yang mempunyai berprofesi sebagai detektif, bekerja kepada paranormal. Cari apa? Cari anak yang diculik. Langsung dia panggil kawan-kawannya. Mana si fulan tadi? Oh, si fulan, saya lihat tadi fulan naik mobil ke arah sana dan seterusnya. Naik kereta maksudnya. Ke arah sana. Yang menangkap orang yang seperti ini, seperti itu.
Padahal Allah sudah mengatakan bahwa hanya Allah lah zat yang mengetahui perkara yang gaib di langit dan di bumi. Semuanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada di antara makhluknya yang mengetahui, tentu karena Allah yang mengabarkan kepada mereka. Selain dengan cara itu tidak dibenarkan. Karenanya dalam surat Al-Jin ayat 26 sampai 27 Allah mengatakan, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada." Dialah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Maka tidak akan muncullah atau tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui perkara yang gaib illa man irtada mir rasulin, kecuali rasul yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima atau dikabarkan oleh Allah tentang perkara yang gaib tersebut. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kemudian juga kenapa mereka tidak dibenarkan dalam Islam? Perbuatan paranormal, perbuatan dukun, ya. Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Safiyah dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi arraf, apa tadi arraf? Paranormal. Yang mengaku mengetahui barang yang hilang. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau paranormal, kemudian dia bertanya kepadanya tentang sebuah perkara, bertanya di mana anak saya, di mana jam saya, di mana motor saya, lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah, maka salatnya tidak diterima selama berapa? 40 hari. Sudah salat sehari berapa kali? 5 kali. Berapa rakaat ya? Kalikan saja. 40 hari dibatalkan. Rugi tidak ya ikhwah? Rugi. Rugi besar ya. Padahal cuma tanya, belum bilang iya. Belum bilang, "Oh, terima kasih. Saya percaya." Belum. Baru datang saja bertanya. Toib. Bagaimana dengan yang datang bertanya dan plus apa? Percaya dengan perkataannya. Lebih hebat lagi ya akhi ancamannya. Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Dalam riwayat Imam Ahmad disatukan, barang siapa yang mendatangi kahin, dukun, aw arraf atau paranormal, tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka telah mengkufuri Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi min dzalik. Sallallahu alaihi. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perbuatan ini. Ketahuilah ya ikhwah, ini ancaman bagi orang yang mendatangi dukun. Dukun ini bentuknya macam-macam ya ikhwah. Paranormal ini bentuknya macam-macam. Kalau di tempat kita mereka dikenal dengan apa ya, akhi? Konsultan spiritual. Ya. Disebut dengan konsultan spiritual. Penasehat agama. Ya. Kemudian terkadang seorang ustadz pun buka praktek ya, akhi. Ustadz buka praktek perdukunan atau paranormal. Seorang kiai, seorang guru ngaji, terkadang juga berprofesi sebagai arraf. Bagaimana tidak? Begitu kita datang saja, dia sudah tahu. Saya tahu. Kamu kemari mau ini dan itu. Hebat ini kiai. Hebat ini ustadz ini. Saya baru masuk pintu, belum salaman pun belum. Sudah ditebak sama ustadz, sama kiai, bahwa saya mempunyai hajat ini dan itu. Jangan kita tertipu. Sekalipun mereka mengatasnamakan agama, sekalipun mereka
berpakaian pakaian seorang ustadz, seorang kiai, sesungguhnya mereka berprofesi sebagai paranormal. Kalau antum tidak mau tertuduh, jangan coba-coba buka praktek begini ya. Sebab ada ustadz yang coba-coba gitu. Dia cuma coba-coba aja. Ada ikhwan yang datang, wah antum mau pinjam uang ya sama saya. Wah, emang antum paranormal ustadz. Tapi ini hanya apa? Hanya gurau. Makanya jangan coba-coba. Sebab jangan-jangan orang kemudian berburuk sangka, wah ustadz ini tukang ramal ini. Baik. Kemudian ya ikhwah, tadi sudah kita sebutkan sampai di mana tadi? Mana ta'arrafan ya? Baik. Kemudian mengenai kabar yang dibawa oleh jin, disampaikan kepada tukang sihir, paranormal dan yang lainnya itu. Apakah semua kabar yang disampaikan benar? Jawabannya tidak. Benarnya 1, salahnya 1000. Benarnya 1, salahnya lebih banyak dari 1. Cuma sayangnya ya ikhwah, yang masuk ke dalam hati kita yang benar, yang lainnya kita lupa. Saya pernah melihat perbuatan arraf ini terjadi di hadapan saya. Dan ketika itu saya terpaku, tidak sempat mengingkari. Ini akibat yang saya dapatkan sampai hari ini, saya masih terngiang-ngiang di pikiran saya. Seorang guru memanggil anak saya. Sini. Dikasih permen. Oke, permen tidak apa-apa. Setelah itu dibalik tangannya. Dia baca. Wah, anak ini apa ya kemarin dibaca ke anak saya? Anak ini orang Jawa bilang kembok-mbokan gitu. Lebih dekat ke siapa? Ke ibunya. Terus anak ini begini dan begitu. Perkara yang disebutkan itu masuk ke dalam hati saya dan sulit untuk saya keluarkan. Saya berusaha untuk tidak mempercayainya, tapi sulit ya akhi. Sudah terlanjur apa? Didengar. Dan yang dikatakan itu sesuai dengan kebiasaan anak saya. Padahal ada di antara ramalan itu yang apa? Tidak benar. Semuanya saya lupa. Yang disampaikan yang benar itu yang sampai hari ini masih terngiang-ngiang di telinga saya. Sallallahu alaihi. Dan saya yakin ada di antara ikhwah-ikhwah sekalian juga yang punya pengalaman yang sama. Entah tangannya dibaca atau melihat kawannya tangannya dibaca, kemudian wah kawan ini hebat. Kita jangan sampai tertipu ya ikhwah. Semua itu tidak bisa diketahui kecuali dengan cara mencuri berita langit. Tidak diketahui kecuali berasal dari bantuan dari jin dan syaitan. Bukan hebat, tetapi perkara itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa? Tadi sudah kita katakan bahwa benarnya 1, salahnya lebih banyak lagi. Taib. Bohongnya lebih banyak. Dalilnya apa ya ikhwah? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya bacakan kisahnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat itu yang tanzilu fil anan wa huwa sahab. Malaikat itu turun ke langit, ya, ke awan. Kemudian menyebutkan perkara-perkara yang menjadi qadha di langit. Jadi setiap ada qadha yang sifatnya harian, ada yang tahunan. Nah, qadha yang disebutkan ini di antara qadha yang dikabarkan kepada malaikat yang lain. Fatasriku syayatin as-sama', maka syaitan mencuri dengar berita langit ini. Fatasma'uhu fatuhihi ilal kuhan,
Maka salah seorang di antara mereka berhasil mendapatkan berita tersebut. Kemudian dikabarkan kepada siapa? Kepada paranormal atau dukun tadi. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzibah. Apa kata Nabi SAW? Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzibah. Maka dia, syaitan ini atau jin ini, mengabarkan bersama kabar tadi itu 100 kebohongan. Min indi anfusihim, dari diri mereka sendiri. Ya. Dan kalau antum baca ada kitab namanya Qaul Mufid fi Adillati Tauhid, antum akan temukan di sana bahwa syaitan itu dikatakan bahwa jin atau syaitan itu yuqarqiru fi udhuni al-kahin fayazidu bi mi'ati kalibah. Dia yuqarqiru ka qarqarati ad-dujajah. Dia membisikkan seperti bunyinya ayam yang mau bertelur. Enggak jelas, perkataan yang enggak jelas. Fayazidu bi mi'ati kalibah, kemudian dia menambah dengan 100 kebohongan. Karenanya paranormal dan dukun itu rata-rata kalaupun dia bisa menyebutkan sesuatu tidak sempurna. Mirip seperti siapa yang pernah dihadapi oleh Nabi SAW? Masih ingat tidak? Ibnu Sayyah apa? Iya, Ibnu Sayyah. Pernah dengar? Ibnu Sayyah yang dianggap sebagai Dajjal itu, ya akhi. Masih ingat? Pernah dengar beritanya? Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad. Sayyad itu tukang nelayan, ya, Sayyad. Ibnu Sayyad pernah Nabi SAW bertemu dengannya. Nabi bertanya kepadanya, "Wahai Ibnu Sayyad, saya memikirkan tentang sesuatu. Coba kamu sebutkan." Karena dia mengaku bahwa dia tahu perkara yang gaib. Dia hanya menyebutkan apa? Duh. Satu kata saja. Duh. Padahal Nabi memikirkan tentang surat Ad-Dukhan. Membaca surat Ad-Dukhan. Membaca ayat dari surat Ad-Dukhan. Tapi dia hanya bisa menyebutkan apa? Satu kata, duh. Karena syaitan tidak bisa mengikuti semuanya. Dia hanya mengambil sepotong kata diriwayatkan. Karenanya hanya tahu sebagian saja. Maka kita jangan sampai terkena tipu daya mereka. Itu yang terkait dengan paranormal dan dukun. Bagaimana dengan tukang sihir? Oh, lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi. Kenapa demikian? Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang menghancurkan. Apa saja? Asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua adalah sihir. Kita lihat, sihir dibarengkan dengan 7 perbuatan dosa yang besar. Diawali dengan yang paling besar. Apa yang paling besar? Syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi sihir. Kemudian membunuh tanpa hak. Kemudian memakan harta anak yatim. Kemudian lari dari perang. Kemudian menuduh wanita yang baik-baik berzina. Sejajar dengan dosa-dosa tersebut, ya. Sungguh besar dosa dari sihir. Kemudian saya sempat menukil, mencari, ya, dalam kitab Asnal Matalib disebutkan Ar-Rafi'i, Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan, wa inna ma yuqtalu sahiru bi kufrihi. Hukuman bagi tukang sihir itu adalah qatl, dibunuh, ya. Dan beliau mengatakan, inna ma yuqtalu sahiru bi kufri. Kenapa tukang sihir ini dibunuh? Karena kekufurannya. Seperti saya katakan tadi, dari sisi mana dia kufur? Karena dia beribadah kepada syaitan, ya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan dibunuh karena apabila membunuh manusia. Jadi bentuknya adalah qisas. Apabila dia pernah membunuh dengan sihirnya, bentuknya adalah qisas. Tapi Al-Imam Rafi'i di antara perkataan beliau menyebutkan tukang sihir itu dibunuh karena sebab kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabi ikhwah, yang terakhir. Kalau sudah terakhir ini sudah mulai senyum.
Ya. Apa saja yang terlarang berarti ya ikhwah? Apa saja yang terlarang? Berhubungan dengan mereka, menjadikan mereka sebagai penolong, menjadikan mereka sebagai kawan. Kalau antum ada kawan yang suka main-main dengan perkara ini, tinggalkan ya. Kalau antum bisa nasihati, nasihati. Kalau tidak bisa apa? Ditinggalkan. Ada kawan yang Masya Allah pintar, bisa hipnotis. Hipnotis ini kan dianggap nggak dosa ya. Pakai kertas atau kayak koin gitu digoyang-goyang, atau liontin. Tahu hipnotis kan? Antum kayaknya terhipnotis sama saya ya. Sampai tidak bisa menjawab ya. Pukau. Apa ini yang kita jadikan bandul ini? Air minum saja ya. Ini ya, katakanlah kita gantungkan ini. Kemudian digantungkan, digoyang-goyangkan. Kemudian tidur. Tiba-tiba langsung tutup mata. Tidur dia. Katakan, saya cinta kamu. Terus dia katakan, saya cinta kamu. Habis itu, bangun. Bangun. Itulah hipnotis. Jangan dianggap perkara itu perkara kecil ya, akhi. Perkara itu tidak akan terjadi tanpa bantuan dari jin. Ya. Itu bukan ilmu alam ya, akhi. Itu bukan ilmu semula jadi. Ya, atau ilmu sains, tidak. Itu ada campur tangan dari syaitan. Kita jangan sampai ikut dengan mereka, jangan sampai berkawan dengan mereka. Tinggalkan kalau tidak bisa, kita nasihati. Berikutnya, apalagi yang tidak diperbolehkan? Ada lagi yang lain, ada. Kawan saya pernah ngobrol dengan kawannya, saya diajarkan cara memikat seorang wanita. Caranya baca ini, kemudian meniupkan asap rokok. Jadi otomatis berarti dia merokok ya. Merokok sudah berbuatan dosa, tambah lagi dia tiupkan untuk memikat. Kawan yang seperti ini, kawan duduk yang nggak baik ya, tinggalkan. Taib yang tidak boleh mendatangi dan membenarkan apa yang diucapkan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan. Apalagi yang tidak boleh? Minta disembuhkan. Mungkin ada di antara kita atau keluarga kita yang terkena sihir. Bolehkah kita minta dari tukang sihir untuk mengobatinya? Minta kepada dukun untuk mengobati sihirnya. Jawabannya, boleh apa tidak ya, kawan? Tidak boleh ya. Ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu disebut dengan nusrah. Dan nusrah di sini ada jenis nusrah yang dibenarkan dan ada yang tidak dibenarkan. Saya nukilkan saja hadis Nabi SAW tentang nusrah. Qala, Nabi bersabda. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah. Nabi ditanya tentang nusrah, Nabi menjawab, huwa min amali syaitan. Meminta tukang sihir untuk membatalkan sebuah sihir itu adalah termasuk perbuatan syaitan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Mishkatul Masabih. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, beliau membagi nusrah menjadi dua macam. Karena asal kata nusrah di sini adalah membatalkan sihir ya. Beliau mengatakan an-nusrah itu maknanya hillus sihir 'anil mashhur wa hiya naw'an. Yang dimaksud dengan nusrah itu adalah membatalkan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan itu ada dua macam. Besok ada kuisnya. Saya akan tanya. Sebutkan macam nusrah. Yang pertama, Ibnu Qayyim mengatakan hillus sihir bimithli, membatalkan sihir dengan yang serupa, yaitu dengan cara sihir juga. Wa huwa alladhi min amali syaitan, dan itulah yang termasuk amal syaitan seperti yang tadi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihi yuhmalu qaulul hasan, dan ila akhir kalam. Kemudian yang kedua, atsani an-nusratu birruqyah, nusrah dengan tata cara ruqyah ya. Wa ta'awudzat, kemudian dengan membaca doa-doa ta'awudz, perlindungan kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Wal ad'iyah, dan doa-doa yang lain. Wad dawa wad da'awat al mubahah, doa-doa yang boleh. Wa hadza jaizun bal mustahab, ini hukumnya boleh dan mustahab, bahkan disunnahkan.
Kemudian dalam Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj, Ibnul Jauzi mengatakan hiya hillu sihr. Cara nusrah itu adalah cara untuk membatalkan sihir. Wala yakadu yaqdiru alaihi illa, dan jarang orang yang bisa mampu, maaf ya, tiba-tiba berubah profilnya, sudah peringatan untuk hentikan. Taib. Apa yang dimaksud dengan nusrah? Ya hillu sihr wala yakadu yaqdiru alaihi illa man arafa sihr. Dan biasanya orang tidak mampu membatalkan sihir kecuali orang yang tahu ilmu sihir. Ya. Fan-nusratul lati hiya min sihir muharramah. Adapun nusrah yang dengan tata cara sihir itu hukumnya apa? Haram. Wa in kanat liqasdi hillih, sekalipun tujuannya untuk membatalkannya. Bi khilafin nusrat allati laysat min as-sihr. Berbeda halnya dengan nusrah yang bukan termasuk ilmu sihir, fa innaha mubahah, itu sesungguhnya hukumnya boleh, kama bayyana hal a'immah, seperti yang dijelaskan oleh para imam-imam. Baik. Apalagi yang tidak dibenarkan ya akhi? Tidak boleh berkawan. Tidak boleh menjadikan penolong. Tidak boleh, yang kedua apa? Meminta kesembuhan. Apalagi yang tidak boleh? Mempelajari. Tadi sudah kita sebutkan. Tidak boleh apa? Mempelajari sihir. Antum jangan coba-coba belajar sihir ya akhi. Sihir itu tidak ada putih hitam, semuanya hitam. Tidak seperti yang dikatakan sebagian orang. Sihir yang baik yang digunakan untuk menolong seperti Harry Potter. Ya. Ini digunakan untuk menolong. Entah menolong siapa yang ditolong. Dumbledore apa siapa itu yang profesornya? Ya. Sering itu kan di judul-judulnya itu disebutkan. Sihir yang seperti itu, sihir yang sekalipun tujuannya untuk menolong, bukan berarti sihir itu putih, tidak. Sihir hanya satu jenis, macamnya hitam, titik. Karena untuk menolong seseorang tidak harus menggunakan cara sihir. Bisa menggunakan cara yang lain. Cara yang dibenarkan dalam Islam. Ya. Taib. Mempelajarinya tidak dibenarkan. Tadi dalam surah Al-Baqarah dijelaskan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa as-sihr. Sulaiman itu tidak kufur. Syaitanlah yang kufur. Kenapa syaitan kufur? Karena mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Mengajarkan, belajar, mengarahkan ke kita kepada kekufuran. Ya ikhwah, ingat, kalau kita katakan mengarahkan kepada seseorang kepada kekufuran, bukan berarti automatically kufur. Ini terkadang seseorang salah paham. Ada kawannya yang belajar sihir, wah kamu kufur. Mudah sekali mengatakan orang kufur. Dia, perbuatan yang dilakukan betul mengarahkan kepada kekufuran, tapi dia tidak kufur dengan serta-merta. Masih ada, terkadang kita harus menghilangkan syubhat darinya dulu. Kenapa? Dia mempelajarinya. Kemudian setelah dia mengetahui, setelah syubhat semuanya kita hilangkan, harus memenuhi syarat-syarat untuk sampai tingkatan kufur. Tapi kita peringatkan kepadanya bahwa perbuatan yang kamu lakukan ini mengarahkan kepada kekufuran. Bukan berarti dia kufur. Ya, kita bukan hakim yang bisa menghukumi orang seenak perut kita. Apalagi yang tidak diperbolehkan ya, belajar, mempelajarinya, mengajarkan. Masih ingat kisah seorang pemuda yang mempelajari sihir? Ada dalam Riyadhus Shalihin. Saya minta ikhwah untuk mengingat kitab Riyadhus Shalihin. Sudah ketemu kitabnya? Taib. Di sana ada seseorang yang belajar sihir dan juga belajar agama anti sihir. Hah? Masih ingat? Dia mati kufur atau mati mukmin?
Mati mukmin, padahal dia mempelajari ilmu sihir. Karena dia mempunyai syubhat. Karena dia mempunyai Karena dia mempunyai udzur. Dan ketika dia melawan raksasa atau binatang yang ditakuti manusia tersebut, dia melawannya dengan apa? Dengan tauhid, tidak dengan ilmu sihirnya. Dia pada asalnya tidak mau mempelajari ilmu sihir kecuali karena dia dipaksa. Ya. Dan dia asyahid, dia mati dalam keadaan Islam. Karena ketika itu kalau tidak salah dia minta dipanah dengan mengucapkan apa? Bismillah. Bismi Rabb fulan. Bismi Rabbi gulam. Jadi orang yang mau manah itu, kamu tidak akan bisa membunuhku sampai kamu apa? Sampai kamu mengucapkan dengan nama Rabbnya fulan, yaitu saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah dengan bismillah baru dia bisa terbunuh. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Taib. Apalagi yang tidak diperbolehkan? Minta diramal atau minta disihirkan. Jelas ini haram ya akhi. Nabi SAW bersabda, "Man laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah." Tidak termasuk golongan kami orang yang bertatoyur dan juga minta ditatoyuri. Aw takahana aw tukuhinalah, yang mengaku-ngaku sebagai tukang sihir, kahin, dukun, atau yang meminta dari dukun. Ausah au suhiralah, atau tasahhara mestinya, au tasahhara au suhiralah, mengaku sebagai tukang sihir atau yang apa? Yang meminta disihirkan. Dikatakan oleh Nabi laisa minna, menunjukkan dosanya begitu besar karena dikatakan bukan dari golongan kami, bukan dari Islam. Maka kita tidak boleh minta diramalkan, minta disihirkan, ini tidak boleh. Taib. Apalagi yang tidak boleh? Memberi upah. Memberi upah. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, la yahillu thamanul kalb, tidak halal harta yang didapatkan dari penjualan apa? Anjing. Wala hilwanil kahin, tidak pula bayaran yang dibayarkan untuk dukun. Wala mahrul baghi, tidak pula bayaran yang dibayarkan untuk pezina. Waliyadzubillah. Berarti di sini ketika harta tersebut tidak halal, maka kita tidak boleh memberinya. Kita tidak boleh memberikan harta kita yang kita dapatkan dengan cara halal ini kepada tukang sihir. Mereka pun yang memakannya tidak halal. Berdasarkan hadis Nabi SAW. Satu lagi perkataan dari Imam Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin, wa'alam anna takahun wa ityan al-kuhan wa ta'allamul kahanati wa tanjim wa darbu birramli wa bisyairi wal hasa wa ta'limu hadihi kullihi haramun. Ini beliau ingatkan sekali lagi. Imam Nawawi mengingatkan kepada kita, ketahuilah bahwasannya perdukunan itu atau mendatangi dukun, mempelajari ilmu perdukunan, ilmu perbintangan. Tadi belum kita sebutkan ya. Kemudian melempar dengan batu, ini ada kaitannya dengan perdukunan juga. Wabis syair, melempar dengan biji. Wal hasa, melempar batuan kecil kerikil. Wa ta'limu hadhihi kulliha, dan mengajarkan perkara-perkara di atas tadi semuanya hukumnya apa? Haramun. Wa akhdul aywad 'alaiha haramun. Bahkan meminta upah dari hasil perbuatan ini juga hukumnya haram. Jadi jangan sekali-sekali buka sekolah sihir ya akhi, atau sekolah dukun. Ya, ini hasil yang dihasilkan juga haram. Apalagi praktek perdukunan, hasilnya juga haram. Bin nassis sahih fi hilwanil kahin, berdasarkan hadis yang sahih tentang hilwanil kahin yang tadi kita bacakan hadisnya. Wallahu taala
a'lam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Apa yang terlewat ya? Zodiak. Belum saya jelaskan tadi ya. Apa hukum zodiak? Sama. Antum lahir pada bulan apa? Bintangnya apa? Ada yang bintangnya Aries, ada yang bintangnya Scorpio, apalagi Capricornus. Ya. Kalau ada yang satu lagi Aries, kalau Aries maka orangnya penyayang, penyabar ini dan seterusnya. Kalau tadi siapa Scorpio, orangnya pemarah, ya, suka ini apa dan seterusnya. Itu semuanya termasuk ilmu ramal, ya, perdukunan, kahana. Itu tidak boleh kita ikuti, kita tidak boleh mempercayai. Semuanya itu bisa membahayakan akidah kita. Baik. Ada pertanyaan ya, ikhwah? Akhwat juga. Nusrah dengan jin Islam bukan? Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh ya. Bahkan berbicara kepada jin saat mengeluarkannya pun tidak boleh. Karena termasuk ta'awun di dalam masalah ini. Dan terlebih ya akhi, kita tidak bisa percayai jin. Mereka bukan makhluk yang bisa kita percayai. Coba saja antum kalau sudah sering meruqyah. Saya meruqyah berapa kali ya? Mungkin 3 kali. Dari hasil pengalaman saya, jin itu bolak-balik. Tidak konsisten kalau bicara. Kamu dari mana? Saya dari sana. Tiba-tiba setelah itu setengah jam berikutnya ditanya, kamu dari mana? Saya dari sana. Tempat yang lain lagi yang disebutkan. Ditanya, kamu mukmin? Ya, saya mukmin. Berikutnya ditanya, kamu mukmin? Tidak, saya kafir. Ditanya, kamu beriman kepada Allah? Ya. Berikutnya ditanya, kamu beriman tidak kepada Allah? Tidak, saya tidak beriman kepada Allah. Siapa Allah? Malah bertanya. Syaitan, jin, tidak bisa dipercaya. Bahkan sekalipun seorang mukmin, bisa jadi jin ini mukmin yang fasik. Jadi hukumnya masih sama ya. Dan biasanya ada orang-orang yang meruqyah dengan bantuan jin yang lain. Ini tidak disarankan oleh para ulama. Ruqyahlah dengan bacaan Al-Quran sendiri. Ya, tidak boleh menggunakan jin lain untuk meruqyah. Katakanlah dia sudah punya anak jin. Maksudnya anak jin itu peliharaan dia. Jin muslim, berhasil dia tundukkan. Setelah itu dia jadikan hamba dia. Jin bukan hambamu. Jin itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita perintah sembarangan. Intinya ini termasuk perbuatan meminta pertolongan dari jin. Maka dihindari. Ya. Ada beberapa kawan yang melakukan praktek ruqyah dengan cara apa? Memerintahkan kawannya jin itu untuk masuk ke tubuh seseorang. Masuklah ke tubuh kawanku. Masuk dia. Terus komunikasi. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan jin tanpa melewati apa? Media atau medium. Memasukkan seseorang ke dalam tubuh seseorang. Boleh ya, akhi? Tidak boleh ya. Ya, ala kulli hal meminta pertolongan dengan jin sekalipun muslim tetap tidak dibenarkan menurut pendapat sebagian para ulama. Allah taala alam. Ada pertanyaan lagi? Monggo dari akhwat. Kalau ada speakernya mungkin bisa kalau tidak bisa lewat kertas atau titip istri saya juga bisa. Nanti di BBM atau menggunakan apa? WhatsApp. Baik, ada lagi pertanyaan? Fadhal. Berkawan dengan jin. Okey, contohlah family kita kena pasti setiap malam Khamis akan buat kulit kuning dan dibacakan mentera Jawa tentang. So macam mana cara yang efektif untuk kita tegur ibu bapa kita? Mungkin ibu bapa kita jahil kan pasal agama. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik. Itu proses yang cukup panjang. Saya pun kalau bukan karena ikhwah yang minta saya pun tidak akan berbicara dengan berani seperti yang saya lakukan malam ini.
Ya. Karena kebanyakan orang belum bisa menerima kalimat kufur dan kalimat syirik. Ini kalimat yang kasar di telinga mereka. Jadi untuk berdakwah kepada keluarga kita yang masih berhubungan dengan ilmu-ilmu seperti ini sangatlah sulit kalau kita ingin langsung. Maka butuh proses. Bagaimana prosesnya? Tentu kita ajarkan terlebih dahulu mengenai tauhid. Ya. Mungkin kalau orang tua kita suka membaca, kita belikan buku-buku yang berbicara tentang tauhid. Dari awal mengenai tauhid kepada Allah, tauhid kepada Rasul, dan seterusnya. Kemudian kalau orang tua kita suka membaca ya, suka mendengarkan, kita putar radio-radio yang menjelaskan tentang perkara tauhid. Diawali dengan tauhid. Kemudian kalau suka melihat, kita beri tontonan yang terkait dengan tauhid juga. Ini pentingnya ikhwan. Dan sekarang Masya Allah, media-media sudah bertebaran. Antum bisa dapatkan siaran radio, siaran televisi, sunnah ya, yang menjelaskan tentang tauhid. Ini dengan parabol, dengan internet, mudah sekali di mana-mana antum dapatkan. Kebetulan kalau penanya menggunakan Android. Nah, di Android juga ada program yang antum bisa dapatkan. Kalau tidak salah ada beberapa radio dakwah ya. Radio dakwah, nanti dicari. Antum bisa pilih radionya. Di dalam radio dakwah itu beraneka ragam macam radio, antum bisa pilih mana yang lebih tepat untuk orang tua. Kemudian setelah kita mulai dengan tauhid, orang tua sudah mulai mempunyai pijakan, maka barulah nanti kita menuju kepada permasalahan yang terkait dengan hal-hal tersebut. Kita menanyakan, apakah perkara-perkara ini benar? Ya. Apakah perkara-perkara ini dibenarkan dalam Islam? Mungkin kita hanya bertanya saja, karena adab sebagai seorang anak. Ya. Kita tidak bisa langsung menggurui orang tua kita. Mungkin kita hanya bertanya, adakah kakek dulu mengajarkan ilmu seperti ini? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat orang tua bertanya-tanya. Ketika orang tua bertanya, "Lah piye toh? Kenapa toh?" Baru kita jelaskan. Kalau memang bisa menerima. Atau kita membawa orang tua silaturahmi ke ustadz yang bisa memberikan nasihat-nasihat ya. Atau kita mengajak orang tua kita untuk menghadiri kajian-kajian kuliah-kuliah agama yang nantinya otomatis akan menyampaikan tentang masalah ini juga. Yang jelas kita buka pintu untuk ilmu ini agar sampai kepada orang tua. Ya. Karena mungkin selama ini banyak sekali ilmu yang atau hambatan yang menghambat antara orang tua dengan ilmu tersebut. Baik, pertanyaan dari akhwat. Bagaimana cara merawat orang yang terkena gangguan jin? Insya Allah minggu depan. Ya. Kalau gangguan jin masih mudah. Kalau sihir ini yang susah. Ya. Beberapa kali kita meruqyah orang yang kemasukan jin. Alhamdulillah dalam beberapa kali itu kita berhasil. Tapi kalau sihir, sekalipun saya belum pernah. Ya, kalau melihat orang membatalkannya, mungkin pernah. Tapi kalau membatalkan sendiri belum. Ya, memang sulit untuk sihir ini. Ya, tergantung kekuatan dari jin yang melakukan perbuatan tersebut juga. Allah Ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala Muhammad wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.